Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan bahas lagi contoh soal tentang hukum kolom atau gaya elektrostatik. Soal berikutnya, muatan Q1 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 kolom terletak pada koordinat 1,2,3. Berarti ini X, Y, Z ya. Dan muatan Q2 sama dengan min 10 pangkat min 4 kolom terletak pada koordinat 2,0,5. Tentukan gaya pada muatan kedua akibat muatan pertama ya. Maka kita coba menggambarkan vektor-vektor posisi termasuk vektor gayanya agar kita bisa mendapatkan persamaannya yang lebih pas, terkhusus untuk vektor delta R-nya. Kalau kita misalkan di sini Q1, di sini Q2 ya. Di sini titik acuannya 0, maka vektor posisi Q1 R1 ya, ini dalam vektor posisi kedua adalah R2. Kemudian antara Q1 Q2 terpisah dengan jarak sebesar delta R. Dan delta R ini besarnya nanti dia akan tetap nanti kita perhitungkan sebagai vektor yang sesuai dengan arah gayanya. Dari gambar ini kita bisa mendapatkan persamaan bahwa R1 sama dengan R2 tambah delta R ya. R1 sama dengan R2 tambah delta R. Seperti ini kan. Oke, di materi sebelumnya kita sudah bahas tentang konsepnya ya, bahwa persamaan gayanya ya, yaitu ini dalam vektor harusnya ini ya. Di sini harus ada lambang vektor F21. Ini kan dalam soal yang ditanyakan gaya yang bekerja pada muatan kedua akibat muatan pertama. Jadi F21 ya, gaya yang bekerja pada muatan kedua akibat muatan pertama. Kalau kita lihat muatannya ini kan positif, ini negatif, otomatis tarik-menarik. Maka gaya yang bekerja pada muatan ke-1 akibat muatan kedua arah gayanya ke kanan. Sedangkan gaya pada muatan kedua, gaya yang bekerja pada muatan kedua akibat muatan pertama, dan ini yang ditanyakan tentu saja, itu arahnya ke kiri. Ya, karena ini tarik-menarik ya, arahnya ke kiri. Maka delta R yang kita gunakan, vektor delta R-nya harus ke kiri, ya, yang searah dengan gayanya. Makanya di sini kita dapatkan persamaan ini. Jadi delta R ini yang kita gunakan delta R yang sesuai dengan arah gayanya, yaitu ke kiri. Maka hasilnya persamaan seperti ini. Maka di sini dalam vektor ya F21 sama dengan Q1 Q2 vektor delta R per besar vektor delta R pangkat 3. Persamaan ini kita sudah bahas juga di materi-materi yang sebelumnya ya. Oke, maka yang kita cari di sini dua, yaitu vektor delta R sendiri dan besar vektor delta R. Supaya kita masukkan ke persamaan ini ya, karena ini kan sudah diketahui. Maka kita harus cari dulu vektor posisi R1. Dari koordinat ini kita bisa dapatkan ya, bahwa ini kan X, Y, Z. Berarti X-nya adalah 1 ya, kan vektor posisi R1 kan XY tambah YJ tambah ZK. Maka ini X-nya adalah 1, berarti tinggal I saja ya, tulis saja I, vektor satuan I tambah Y-nya adalah 2, maka 2 vektor satuan J tambah Z-nya adalah 3, maka tambah 3 vektor satuan K. Sedangkan untuk vektor posisi muatan kedua ya, R2 ini, X-nya adalah 2, maka 2I tambah Y-nya adalah 0 ya, maka tambah 0 vektor satuan J, atau bisa juga tidak perlu kita tulis ya. Tambah ini Z-nya adalah 5, maka 5 vektor satuan K. Ini vektor posisinya. Maka kita akan mencari vektor delta R. Dari persamaan ini, kita bisa dapatkan untuk vektor delta R sama dengan R1 kurang R2. Jadi R1 kurang R2 ya, dalam vektor. Maka R1 kurang R2 berarti sini 1 kurang 2. 1 kurang 2 vektor satuan I ya. Tambah, ini kan tadi ada 0 vektor satuan J ya. Maka 2 kurang 0 vektor satuan J tambah 3 kurang 5 vektor satuan K. Atau sama dengan ini 1 kurang 2, min I ya, min 1 di sini. Min vektor satuan I tambah ini 2 vektor satuan J, ini 3 kurang 5, min 2 vektor satuan K. Inilah vektor posisi delta R ya, vektor delta R yang arahnya ke kiri ini, yang searah dengan arah gaya yang bekerja pada muatan kedua akibat muatan pertama ini. Oke, delta R kita sudah dapat vektornya. Sekarang mencari besar vektor delta R tersebut. Makanya kalau kita cari besarnya ya, ini akar kuadrat, maka ini kan ada X, Y, Z ya. X kuadrat min 1 kuadrat tambah Y kuadrat yaitu 2 kuadrat tambah Z kuadrat yaitu min 2 kuadrat. Maka ini 1 ya. 1 tambah 4 tambah 4. Berarti ini 4 tambah 4, 8, 9. Akar kuadrat dari 9 adalah 3. Inilah besar vektor delta R.
Sekarang kita masukkan ke persamaan gaya ini sekali lagi dalam vektor ini ya. Maka vektor F21 sama dengan K, yaitu 9 kali 10 pangkat 9, ya, kali Q1, Q1 besarnya ini, 3 kali 10 pangkat min 4, 3 kali 10 pangkat min 4, Q2 adalah 10 pangkat min 4, ya, 10 pangkat min 4. Minus ini hanya menunjukkan bahwa dia muatan negatif, tetapi perhitungan di sini tetap kita gunakan besarnya yaitu 10 pangkat min 4, ya. Bisa juga sebenarnya kita masukkan minus, tetapi di sini delta R-nya harus dibalik, ya. Kita gunakan 10 pangkat min 4 ya. Sini kan 10 pangkat min 4 kali ini vektor delta R yang ini ya, masukkan di sini ya. Seperti ini, min I tambah 2J kurang 2K yang ini ya. Per besar vektor posisi delta R pangkat 3. Ini besar vektor posisi delta R adalah 3, maka 3 pangkat 3 ya. Seperti ini. Ini kalau kita perkalikan 9 kali 3, 27. Kemudian pangkatnya dijumlahkan ya, ini min 4 tambah min 4, min 8. 9 kurang 8 adalah 10 pangkat 1. Ya, tinggal 10 pangkat 1. Ini tetap 3 pangkat 3, 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Oke, maka ini 27 saling menghilangkan, maka tinggal 10 di sini. 10 akan mengalih semua suku yang ada di sini, maka menjadi min 10I tambah 20J kurang 20K. Newton. Nah, inilah gaya yang bekerja pada muatan kedua akibat muatan pertama. Ya, ini dalam vektor ya. Kalau kita mencari besarnya, maka tinggal kita akar kuadrat juga. Akar kuadrat lagi sebagaimana ini ya. Akar kuadrat nanti di sini 10 min 10 kuadrat tambah 20 kuadrat tambah min 20 kuadrat ya. Seperti itu. Ini vektornya.